Topik kita pada sore hari ini adalah komunikasi ya, atau communicate to children. Nah, saya percaya bahwa sebenarnya Bapak Ibu di sini kalau saya lihat kan ada yang sudah mungkin memiliki anak yang sudah besar, ada yang mungkin sudah anaknya 10 tahun, atau sudah ya berapa berapa tahun, 5 tahun. Jadi sebenarnya selama ini Bapak Ibu sudah berkomunikasi, sudah ngobrol-ngobrol dengan anak-anak. Terus pertanyaannya, buat apa lagi kita harus belajar komunikasi dengan anak-anak? Bukankah semuanya baik-baik saja, begitu kan ya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya komunikasi tidak sekedar ngobrol, gitu kan? Tidak sekedar conversation. Jadi communication is not only a communication, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa nyambung, bagaimana kita bisa terus ngobrol dengan anak kita di usia kecil, dari balita sampai ke SD, sampai bahkan nanti ketika anak-anak kita sudah besar, sudah keluar dari rumah, kita tetap bisa membangun komunikasi yang baik. Itu adalah tujuan daripada ibadah kita pada sore hari ini ya, tentang komunikasi kepada anak-anak. Sebelum lebih lanjut, mungkin saya perlu memberikan sedikit apa ya namanya disclaimer ya Bapak Ibu. Jadi saya ini adalah guru sekolah minggu, jadi saya bukan pakar parenting sebetulnya. Saya memiliki beban yang besar terhadap anak-anak dan juga keluarga, begitu ya. Jadi di sini kita mau sama-sama belajar tentang keluarga secara umum dan secara spesifik tentang dunia anak-anak. Jadi saya adalah guru sekolah minggu di gereja saya melayani, dan pada tahun ini bukan mungkin ya, saya sudah melayani lebih daripada ya sekitar 20 tahunan ini. Dan sebagai orang tua, atau saya sudah menikah dengan istri 19 tahun di tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu begini ya, saya mau buat suatu pengakuan dulu nih kepada kita semua begini. Jadi selama bertahun-tahun sebagai guru sekolah minggu, dan katakanlah orang yang mengerti tentang dunia pendidikan anak-anak, tentang firman Tuhan, saya itu memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap keluarga-keluarga Kristen, gitu ya, terutama hamba-hamba Tuhan, gitu. Jadi saya karena saya sebagai guru sekolah minggu, sebagai pengerja begitu di gereja, saya sering melihat kok anak-anak hamba Tuhan seperti ini, gitu ya. Bukankah kita ada firman-Nya, bukankah kita ada ilmunya, gitu. Itu yang saya dulu selama bertahun-tahun saya terus berpikir. Jadi saya berpikir begini, sebelumnya, saya pasti bisa menjadi orang tua yang hebat, gitu kan, orang tua yang luar biasa lah, gitu. Nggak ada masalah dengan itu. Lalu singkat ceritanya, jadi untuk melengkapi ceritanya begini, saya dan istri itu memang belum dikaruniai anak sampai hari ini, anak kandung begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya hanya memiliki anak-anak rohani di gereja, ada keponakan-keponakan jauh. Nah, sekitar 4 tahun yang lalu itu kami kehadiran seorang anak gitu, yang sebenarnya adalah keponakan ini, tapi sekarang menjadi permanen atau tetap tinggal di rumah. Nah, disitulah apa yang selama ini saya bayangkan, apa yang ilmu-ilmu yang sudah saya pelajari, jurus-jurus yang menurut saya selama ini saya sudah belajar, itu pasti akan efektif dipergunakan. Dan ketika waktu berjalan sampai hari ini, belakangan saya baru sadar bahwa ternyata mendidik anak tidak semudah itu, Bapak Ibu. Jadi ya begitulah ya, saya membaca sebuah buku tentang parenting, dia berkata seperti ini, dulu sebelum saya punya anak, saya punya 4 jurus jitu dalam mendidik anak. Sekarang saya punya anak 4 orang, saya tidak punya jurus apapun tentang mendidik anak. Karena ternyata semuanya itu masih dalam pergumulan. Tapi jangan kecil hati Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar, bukan berarti kita tidak bisa menjadi a better parents. Katakan amin ya. Kita mau sama-sama belajar. Ya, izinkan saya sharing slide.
Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Bapak Ibu, izinkan saya memberikan bahwa fakta-fakta tentang anak-anak, gitu ya. Yang pertama adalah, atau fakta yang pertama yang perlu kita pahami sama-sama bahwa anak-anak adalah milik Tuhan. Coba kita katakan sama-sama, anak-anak adalah milik Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 berkata, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Di sini dikatakan anak laki-laki, tapi tidak berarti bahwa yang milik pusaka Tuhan, yang milik Tuhan hanya anak laki-laki, tidak seperti itu ya. Karena kalau kita lihat nanti di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sebenarnya Allah tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Nah, Bapak Ibu, anak kita, anak saudara itu sebenarnya adalah milik Tuhan. Amin. Saat ini mereka dipercayakan kepada kita untuk kita bimbing, untuk kita bina, untuk kita rawat dan kita jaga, dan tentu saja untuk kita perkenalkan kepada Kristus dan kita pelihara mereka sampai dewasa. Nah, fakta yang kedua, Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu anak-anak adalah manusia. Anak-anak adalah manusia, maksudnya apa ya? Jadi ini mungkin sedikit curhatan dari guru sekolah minggu ya. Ini bukan di GBI Hosana, Bapak Ibu, di gereja jauh di sana, gitu ya. Tidak sedikit gereja-gereja itu yang kurang memperhatikan dunia anak-anak, gitu ya, ataupun sekolah minggu. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu kami itu kadang-kadang diberikan tempat ya di depan toilet, gitu kan. Di gudang gitu kan, di koridor, dikasih gitar, dikasih tikar, atau kadang-kadang nggak dikasih, pokoknya kalian cari sana tempat gitu ya. Sedangkan ibadah rayanya sudah full band, sudah di tempat yang baik. Nah, ini salah satu bagaimana bahwa kadang-kadang anak-anak itu tidak terlalu dianggap seperti manusia dewasa gitu ya. Padahal anak-anak ini kelak juga akan menjadi seperti kita, menjadi dewasa. Kelak juga mereka akan menjadi pendeta, kelak mereka juga akan menjadi pemimpin. Nah, cuman memang saat ini mereka masih kanak-kanak. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin berkata bahwa sebenarnya anak-anak itu sama berharganya dengan kita orang-orang dewasa. Jadi saya berharap bahwa dari pemahaman ini kita ngerti, oh ternyata anak-anak itu kita harus hargai sebagai anak-anak. Kadang-kadang juga dianggap ya anak-anak bisa apa sih, anak-anaknya cuma bikin repot-repot aja, ya namanya juga anak-anak. Tapi kami memandangnya dengan berbeda, Bapak Ibu. Anak-anak itu kadang-kadang ya anak-anak dititipkan gitu kan di sekolah minggu, tapi kami di sekolah minggu menyambutnya dengan penuh sukacita seperti kami menyambut Tuhan Yesus sendiri gitu ya. Nah, itu dia fakta-fakta tentang anak-anak. Nah, fakta yang ketiga tentang anak-anak adalah bahwa anak-anak kita, terutama yang masih kecil ya, mereka memang masih kanak-kanak. Anak-anak masih kanak-kanak. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahwa mereka masih sedang mengalami pertumbuhan. Gitu. Kalau kita lihat gambar di sini, di PowerPoint saya ini, anak-anak itu suka bermain. Memang anak-anak suka bermain, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat anak-anak suka bermain, dari pagi kok main, siang bermain, sore main, malam pengen main. Kenapa sih kamu kok kerjaannya main melulu? Kan gitu kan ya orang tua ya. Kok kamu nggak capek-capek sih bermain? Iya, memang mereka dunianya adalah dunia bermain. Gitu kan, namanya juga masih kanak-kanak. Yang berikutnya, masih kanak-kanak artinya mereka masih sering berbuat salah. Mereka masih kekanak-kanakan. Jadi wajar semestinya kita sebagai orang tua mengerti bahwa anak-anak ini memang wajar bikin kesalahan gitu ya. Sebenarnya bukan hanya anak-anak saja yang bikin salah, toh kita juga orang tua kan bikin salah juga. Tapi kita mesti lebih mengerti lagi.
kok dia gagal hari ini, gagal lagi, kenapa? Karena dia masih anak-anak. Jadi kadang-kadang orang tua tuh memperlakukan anak-anaknya seperti dirinya gitu ya. Kenapa sih kamu seperti itu? Padahal dia sudah 30 tahun, gitu. Anaknya baru 5 tahun. Gitu. Ya nggak sama gitu ya. Anak-anak tuh masih kanak-kanak. Nah, itu kira-kira. Sekarang sesuai dengan tema kita, communicate with children. Apa sih perlunya kita membangun komunikasi dengan anak-anak kita? Baik anak-anak kita yang masih kecil, atau anak-anak kita yang sudah remaja, bahkan anak kita yang sudah dewasa. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, perlunya kita membangun komunikasi adalah agar kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak. Agar kita bisa menjadi teman atau sahabat bagi anak-anak. Penting banget ini, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bisa menjadi sahabatnya, maka dia akan menceritakan segala unek-uneknya kepada kita. Gitu ya. Sebenarnya memang dari usia 1 sampai 6 tahun itu anak-anak itu masih begitu bergantung sekali ya, masih lucu, masih imut-imut lah gitu ya. Nanti ketika dia sudah ABG, sudah remaja jadi amit-amit gitu ya. Nah, masalahnya ketika sudah remaja atau anak-anak itu sudah bertumbuh 8, 9, 10 sampai remaja, banyak dari anak-anak itu tidak lagi bisa nyambung dengan orang tua gitu ya. Ngomong hanya seperlunya saja. Ketika mau pergi ke sekolah, "Pak, pergi, Pak. Mah, pergi, Pak." Begitu aja komunikasinya. Selain daripada itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak terjadi persahabatan. Bapak Ibu, Tuhan sendiri kan berkata seperti ini, "Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Oleh karena itu, aku memanggil kamu sahabat." Jadi Bapak Ibu, kita perlu sekali untuk menjadikan anak-anak kita itu jadi sahabat. Ya, jadi sahabat. Kalau jadi orang tua, itu kan seperti kayak, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus benar, kamu harus memenuhi target, memenuhi persyaratan. Gitu ya. Kalau jadi sahabat, itu tidak perlu seperti itu ya. Bisa teman curhat, bisa mendengarkan pada waktu dia ada keluh kesah. Ya. Nah, yang kedua, apa perlunya kita membangun komunikasi agar kita sebagai orang tua dapat memuridkan anak-anak kita hingga mereka dewasa. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, "Didiklah anak-anak muda atau orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Amsal 22 ayat 6. Bapak Ibu, sebenarnya yang namanya tugas pemuridan itu bukan saja hanya tanggung jawab dari kami sebagai guru sekolah minggu atau gereja atau guru agama di sekolah atau sekolah gitu ya. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab untuk memuridkan anak-anak kita adalah orang tua. Ya, karena itu adalah mandat dari Allah. Kenapa? Karena kami sebagai katakanlah kita sebagai orang di gereja itu kan hanya bersama dengan anak-anak itu paling sekitar 2 jam dalam satu minggu. Selebihnya anak-anak itu tinggal di rumah, tinggal di sekolah. Jadi yang paling baik memuridkan anak-anak adalah orang tua. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, pemuridan yang paling baik adalah di mana sang pemurid dan murid itu tinggal bersama. Ibarat Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus itu betul-betul secara harafiah tinggal bersama dalam satu rumah. Dan murid-murid itu bisa melihat apa yang dilakukan oleh gurunya setiap hari. Jadi tidak ada drama-drama, tidak ada jaim-jaim di situ. Dan kalau kita melihat misalnya sekedar membandingkan santri dengan para gurunya, ustadznya, mereka tinggal bersama. Gitu ya. Jadi orang tua adalah orang yang paling tepat, yang paling baik untuk menjadi
guru ataupun pemurid bagi anak-anak kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat 19-20, kita tahu sebagai amanat agung dikatakan, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Nah, panggilan untuk menjadi pemurid itu bukan saja hanya kepada para pendeta, para guru sekolah minggu sekali lagi. Jadi ini panggilan kepada saudara sebagai orang tua. Sekarang saudara sudah diberikan suatu kawanan kecil atau murid kecil yang tetap dan permanen di rumah kita. Jadi kita harus memuridkan mereka di dalam firman Tuhan, di dalam takut akan Tuhan. Nah, pemuridan tidak bisa berjalan atau segala nasihat ataupun ceramah-ceramah yang kita berikan kepada anak-anak itu tidak akan efektif atau tidak akan didengarkan jikalau anak-anak tidak nyambung dengan kita. Jadi sebelum mereka mendengarkan ucapan-ucapan kita, mereka harus tahu dulu bahwa kita ini mencintai mereka, bahwa kita melakukan apa yang kita ucapkan. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Masih kenapa kita harus membangun komunikasi dengan anak, atau apa sih perlunya kita selalu bisa nyambung dengan anak-anak kita. Yang ketiga adalah agar anak-anak tetap nyambung dengan orang tua sampai tua. Gitu ya. Sekali lagi ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini tidak bermaksud apa-apa. Sebagian anak itu nggak sabar menunggu kapan saya bisa keluar dari rumah ini. Ini anak-anak atau keluarga di luaran sana gitu ya. Karena komunikasi antara anak dengan orang tua udah nggak baik lagi. Kadang-kadang setelah mereka sudah menikah pun komunikasi menjadi terputus dan anak-anak menjadi kurang nyaman gitu, malas mau menelpon orang tua, nanti dimarahin, nanti diceramain, nanti jadi nggak nyambung gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita harus menjaga hubungan ini dari saat ini ya, dari sekolah minggu, dari SD, SMA sampai nanti kita tua, tetap kita bisa nyambung dengan orang tua. Saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu. Jadi di rumah saya itu ibu mertua saya itu tinggal sudah 10 tahun ini rasanya ya. Jadi memang ibu saya itu tinggal sendiri. Jadi ibu saya tinggal di rumah saya ya, bukannya saya tinggal di rumah mertua. Itu beda konteks, beda ceritanya itu ya. Jadi ibu saya tinggal di rumah saya. Nah, saudara tahu kan yang namanya mertua dengan menantu itu kan biasanya nggak begitu akur. Nah, itu mitos sebetulnya gitu. Itu kita harus patahkan mitos itu juga. Tapi saya bisa tinggal atau mertua saya bisa betah tinggal di rumah saya walaupun anaknya ya ada 5 orang gitu ya. Tapi dia selalu tinggal di rumah saya. Kesana pergi kemana-mana, balik lagi tinggal di rumah saya. Nah, Bapak Ibu, melihat ini berarti kita harus terus berusaha untuk bisa menjaga komunikasi dengan baik agar antara anak dan orang tua bisa tetap terjaga. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjut sekarang. Kita mau membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita gitu ya. Tapi ada halang-halangannya, ada penghalangnya. Ada yang mengganggu komunikasi tersebut gitu ya. Sampai-sampai anak-anak tuh nggak kepengen gitu ngobrol. Kalau bisa nggak usah ngobrol dengan mama. Nggak nyaman gitu ya. Nah, ini penghalang-halang ini saya sajikan di sini supaya kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah karena orang tua terlalu sibuk atau terlalu capek. Kita lihat dulu klip berikut ini ya. Ya,
Kita tinggal di kota Jakarta, di mana rata-rata orang tua, baik ayah maupun ibu, pergi bekerja, gitu ya. Rata-rata seperti itu. Itu adalah sebuah kenyataan, gitu ya. Kalau kita keluarga-keluarga yang tinggal jauh seperti saya di Bekasi, lalu ngantor di Jakarta, kita kadang-kadang berangkat pagi sekali ya. Orang-orang dari pinggiran ini harus berangkat jam 5 gitu, kadang jam 6 gitu. Mana anak-anak masih tidur gitu. Ya. Lalu nanti pulangnya mungkin malam, kalau anak yang kecil-kecil mungkin sudah tidur gitu. Jadi terlalu sibuk, terlalu capek. Jadi anak-anak tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Sebenarnya tuh kita bisa menyiasatinya, Bapak Ibu. Sesibuk-sibuknya kita harus berusaha untuk berkomunikasi dengan anak. Barangkali di siang hari itu ya, di siang hari kita bisa video call dengan anak kita, bagaimana kabarnya. Kalau memang dari pagi hari sampai malam hari tidak sempat begitu ya. Sebab ada perkataan seperti ini, saudaraku. Masalah yang timbul di kemudian hari akan lebih mahal dibanding apa yang diperoleh saat ini. Saya ulangi ya, masalah yang timbul dari kesibukan kita akan lebih mahal. Kita akan bayar mahal nanti dibanding dengan apa yang kita peroleh saat ini. Oke, mungkin saat ini kita bisa memperoleh uang, kita bisa memperoleh apa begitu ya, tapi the cost of regrets itu akan jauh lebih besar, Bapak Ibu. Jadi jangan mengorbankan anak-anak demi karir kita, demi uang gitu. Jadi siapkan selalu waktu untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita. Orang tua terlalu sibuk, terlalu capek. Yang kedua, penghalang dari komunikasi adalah orang tua tidak menghargai perasaan anak-anak. Maksudnya apa ya? Jadi saudaraku, anak-anak itu kan memiliki perasaan gitu ya. Misalnya dia berkata seperti ini, mah aku tadi diledekin sama temen gitu kan. Terus mamanya bilang, dedek sedih gitu karena diledekin sama teman. Terus dia cuma bilang, diledekin doang, itu aja. Jadi anak laki jangan cengeng, gitu ya. Harus tegar gitu ya. Padahal saudaraku, anak-anak itu kan punya perasaan. Nah, orang tua tuh sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kadang-kadang dia menganggap dirinya itu sama dengan anak-anak. Padahal anak-anak tuh banyak masalahnya. Dia nanti diledekin oleh temannya, lalu kita tidak menganggapnya. Baru-baru ini anak saya yang tadi saya katakan itu namanya Louis gitu ya. Dia berkata, saya sedang anxiety katanya. Anxiety. Saudara tahu anxiety ya? Anxiety itu ternyata adalah anxiety gitu ya. Jadi kegelisahan itu dibilang anxiety. Terus bilang, apa-apaan sih anxiety ya, masa anak-anak anxiety. Nggak ada itu gitu ya. Sebagai orang tua yang seperti ini gitu tegar, kita bilang, apa sih anxiety? Nggak ada itu anxiety. Padahal sebenarnya anak-anak itu punya perasaan gitu ya. Belum lagi kita nanti belajar tentang ada karakter dasar anak itu yang memang dia seperti melankolis ya kan, dia karakternya stabil, jadi dia selalu bawa perasaan. Tapi sama orang tua dibilang nggak apa-apa gitu doang gitu ya. Misalnya si cicinya bilang, mah dede marah-marah atau dede bikin ini, gitu aja kok lapor gitu, harus ngalah sama dede gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak menghargai perasaan anak, sehingga anak tahu bahwa nanti kalau saya cerita kepada mama atau kepada papa tidak ada gunanya. Jadi itu bisa sebenarnya dalam jangka panjang mengakibatkan luka terhadap anak. Karena apa? Perasaannya tidak dihargai. Sekali lagi Bapak Ibu, anak itu punya perasaan. Kita ini adalah produk atau korban dari masa lalu. Kita tidak ingin apa yang kita alami dahulu di masa lalu dari pengasuhan yang kurang baik itu terjadi lagi di masa yang sekarang. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah
orang tua kurang mengenali kepribadian anak-anak. Apa maksudnya ya? Saya percaya bahwa di sini orang tuanya, orang tua yang modern itu sudah pernah tahu ada beberapa karakter gitu ya. Ada yang namanya ada dominan, ada intim, ada stabil, ada cermat, ada kolerik, ada melankolik, ada sanguin, ada apa lagi? Perfeksionis gitu ya. Nah, orang tua pukul rata aja gitu kan. Semuanya dianggap sama. Padahal beda, saudara. Beda perlakuan antara si sanguin dengan si melankolis harusnya. Ya, jadi saya percaya saat ini begitu banyak tools untuk kita bisa mempelajari ini. Dan mungkin ke depan mungkin saya usulkan mungkin gereja Pak Sutri ini boleh mengajarkan tentang ini ya. Syukur-syukur sudah pernah dilakukan bagaimana kita mengenal warna atau karakter, karena ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu begitu ya. Yang merah itu dominan, yang kuning itu rame, banyak ngomong, ceria, banyak teman gitu. Sedangkan yang ungu itu pendiam tapi dia perfeksionis dan seterusnya. Nah, saya rasa kita perlu belajar lagi Bapak Ibu ya. Jadi memang kita tidak perlu harus jadi psikolog untuk menjadi orang tua, tapi tidak ada salahnya untuk kita menjadi orang tua yang lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih pintar. Toh semua ilmu yang ada saat ini relatif murah gitu ya, bahkan gratis. Di konten-konten YouTube juga banyak bagaimana kita bisa membedakan satu karakter dengan yang lain. Dengan kita mengenal anak kita yang seorang yang melankolis atau yang stabil, maka kita nggak terlalu mudah lagi marah-marah. Gitu. Kenapa kamu kok bisa mandi sampai 1 jam ya nak? Sedangkan yang satu lagi cuma mandi cuma 5 menit. Aku kok bisa mandi 5 menit? Oh buka baju, buru-buru keluar lagi gitu. Yang 1 jam ngapain gitu, 1 jam gitu. Ternyata dia bisa mandi itu udah sabunan, dia siram sabunan lah sampai 1 jam gitu ya, dia menikmati sekali. Nah, dengan kita mengenal kepribadian anak ini, kita tahu cara menghandle-nya gitu ya. Jadi komunikasi tidak terhalang. Nah, yang berikutnya ini saudaraku, saya berharap tidak disalahpahami ya. Orang tua terlalu rohani. Nah, saya bikin tanda kutip di situ Bapak Ibu, terlalu agamawi gitu. Terlalu agamawi itu mungkin kalau di sini ada banyak hamba-hamba Tuhan ya, saya berharap ya semua kita hamba Tuhan, amin. Tapi kalau kita sudah lama tahu banyak firman Tuhan, akhirnya yang tadi tuh saya cerita di awal bahwa kita selalu menuntut anak kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan secara sempurna. Itu maksudnya. Padahal kita sendiri pun sadar betul bahwa kita pun banyak gagal dalam mengaplikasikan firman Tuhan tersebut. Tapi kita terus mengejar bahwa anak tidak boleh salah, bahwa anak tidak boleh gagal. Kamu kok mengulanginya lagi sih? Bukannya kemarin mama sudah bilang, bukannya itu nggak boleh. Nanti Tuhan marah loh. Nanti kamu terkutuk loh. Nah, hal-hal semacam ini, saudara, itu merusak relasi, Bapak Ibu. Saya tadi katakan bahwa kita ini sebagai orang tua adalah sebagai pemurid, sebagai guru, sebagai gembala. Kita harus mengajarkan firman Tuhan di segala situasi, di segala tempat, terus-menerus. Tapi bukan berarti setiap saat kita menceramahi anak-anak kita. Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita itu bukan dengan cara menceramahi seperti kami guru sekolah minggu kepada anak-anak, Bapak Ibu ya. Jadi lebih efektif itu kita menjelaskan sedikit tentang firman Tuhan, lalu kita lakukan gitu ya. Sedikit tapi secukupnya, dan kita berikan teladan. Dan kita kasih tahu juga bahwa ya kita sebagai manusia, kita masih bisa gagal kok. Kita juga masih bisa salah. Nah, kalau ini kita bisa sadari sama-sama, saudaraku, maka mudah-mudahan anak-anak tidak akan malas ke gereja, tidak akan anti dengan dunia-dunia rohani gitu, karena mereka tahu, oh
Di dalam Tuhan ada pengampunan, saya anak yang berdosa, saya diterima oleh Tuhan, saya diterima oleh orang tua saya, jadi saya free. Saya akan datang ke sekolah minggu, saya akan datang ke ibadah remaja, saya akan datang ke gereja. Tidak dituntut oleh orang tua yang terlalu Farisi. Ya, oke. Sampai di sini Bapak Ibu, apakah mendapat sesuatu sore hari ini? Amin. Oke, kita boleh lanjutkan ya. Ada sebuah quote, boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Children are not a distractions from important work. They are the most important work. Sekali lagi ya. Children are not a distraction from more important work. They are the most important work. Maksud dari quote ini adalah anak-anak bukanlah sebuah gangguan dari pekerjaan yang penting. Karena mereka adalah pekerjaan yang paling penting. Amin. Jadi jangan kita berkata, aku nggak ada waktu, atau aku sibuk, atau aku sedikit saja waktu untuk anak. Tidak boleh seperti itu ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada topik kita hari ini, how to communicate to children. Ya, yang pertama adalah communicate with intention. Communicate with intention ini artinya adalah kita berkomunikasi dengan sengaja, secara sengaja. Jadi maksudnya apa ya Kak? Maksudnya itu kita memberikan perhatian kita untuk mendapatkan hatinya. Kita sering-sering memberikan pujian, afirmasi kepada anak kita. Gitu ya. Kamu anak yang baik ya nak. Kamu anak papa. Kamu anak mama. Gitu ya. Misalnya pada waktu dia dibangunkan pagi hari, satu kali dibangunkan langsung bangun gitu ya, langsung mau mandi, kita puji dia, kita berikan apresiasi, wah anak papa ya, anak mama ya, dibangunin sekali langsung bangun, hebat, good job gitu ya. Itu namanya kita communicate with intentionality. Pada saat kita sibuk bekerja gitu, kita teringat dengan anak kita bisa menelpon dia, video call dia dari kantor. Jadi selalu ada intention. Setelah lihat ini ya. Nah, poin ini akan masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu communicate with listening. Sama-sama bilang communicate with listening. Mendengarkan. Kebanyakan orang tua, ya ini orang tua yang ada di sana ya, Bapak Ibu, bukan di GBH sana, di sana, itu mungkin kurang mendengarkan. Ya. Mungkin hanya hearing aja. Hearing itu beda dengan listening. Kalau hearing itu ya Bang Bakso di depan, tuk 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 kita dengar. Ada bunyi air di sana kita dengar. Tapi kita tidak memperhatikan itu. Gitu ya. Jadi ketika anak-anak ngomong gitu, anak-anak, apalagi anak-anak yang masih ya 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu kan ngomong terus mereka bertanya, "Ma, ini apa? Ma, ini apa? Pak, ini apa? Pak, ini apa?" Apa saja ditanya gitu ya. Seringkali orang tua seperti yang tadi itu ya kadang-kadang dijawab, kadang-kadang lebih baik main handphone. Kurang memberikan attention untuk mendengar. Perhatikan gambar yang saya berikan di sini. Listening itu berarti kita dengan sengaja mau mendengar. Kalau perlu kita berhenti dulu dari kegiatan kita. Kita perhatikan wajahnya. Ya nak, gimana nak? Gitu ya. Oh, kita memberikan respon seperti, oh ya, gitu ya. Terus. Oh my God, kok bisa gitu ya? Nah itu namanya kita memberikan respon. Artinya kita sedang mendengarkan. Mendengarkan ini juga adalah sebuah kunci dari keberhasilan komunikasi suami istri. Ketika istri berbicara, kita mendengar dengan memberikan perhatian, bukan sambil membalas WA. Mungkin kita bisa saja menjawab atau mendengarkan sambil membalas WA, tapi hasilnya pasti akan berbeda. Belajar mendengarkan. Ini ilmu yang terus kita harus perjuangkan, Bapak Ibu. Belajar untuk mendengar, mendengarkan keluh kesahnya,
mendengarkan pergumulan-pergumulannya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun itu pergumulannya sudah berat, Bapak Ibu. Sudah berat gitu ya. Pembulian terjadi di sekolah, pembulian terjadi di mana-mana gitu ya. Kalau kita tidak mau mendengar, mungkin kita akan miss. Yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita tidak menghargai perasaan anak, ketika kita tidak mau mendengar, maka semuanya itu akan di-keep dari kita orang tuanya. Mungkin dia akan cerita dengan bestinya. Kalau bestinya baik, it's okay, nggak apa. Tapi kalau bestinya tidak baik, bagaimana? Sekarang ini anak-anak kita terhubung dengan handphone ya. Handphone itu mereka bisa kenalan dengan orang-orang asing di handphone itu. Dan mereka kalau tidak didengarkan oleh orang tuanya, maka mereka bisa didengarkan oleh orang-orang di luar sana, dan itu sangat bahaya. Dan ini kembali lagi nanti akan nyambung sampai ke usia dewasa. Jadi siapa yang mau mendengarkan dia, dialah yang menjadi sahabatnya. Bapak Ibu di sini mau menjadi sahabat dari anak-anak sampai tua nanti, amin. Yang mau boleh saya lihat tangannya diangkat. Mari kita dengarkan anak-anak kita berbicara. Iya, nggak apa-apa sih. Memang membosankan gitu ya. Kita juga sangat sibuk, anak-anak bertanya terus. Ditanya hal yang sama 10 kali ya. Bukankah waktu kita kecil juga demikian? Amin. Kita lanjutkan lagi. Yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya. Habis ini kita boleh diskusi, kita boleh berbagi cerita. Yang terakhir adalah communicate with love. Communicate with love. Jadi di dalam setiap percakapan kita ya, terutama kalau di sini ada yang punya anak ABG gitu ya, anak baru gede gitu ya. Saya di gereja juga menggembalakan anak ABG gitu ya. Mereka itu jaim gitu ya. Mereka itu misterius. Hanya mereka dan Tuhan dan temannya yang tahu apa yang sedang terjadi gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang terlalu menuntut ini atau yang kurang sabar ini begitu kurang sabar dengan anak-anak, ceplas-ceplos gitu ya. Misalnya, kamu ya kayak gitu aja, kamu ya kok bisa berbohong, kamu ya, Bapak Ibu begini ya. Jadi ternyata anak-anak itu memang bisa berbohong tanpa ada yang ngajarin. Saudara boleh catat ya. Entah dia anak pendeta, entah dia anak guru sekolah minggu anak saya, itu bisa berbohong. Dan saudara tidak perlu bertanya begini, siapa yang ngajarin kamu berbohong? Enggak perlu. Enggak perlu. Memang anak-anak itu bisa berbohong. Ya kita saya anggap saudara yang ada di sini sudah dewasa, tidak lagi berbohong. Tapi anak-anak itu bisa berbohong. Apalagi ABG, mereka bisa berbohong. Nah, communicate with love di sini, kita datang sebagai sahabat. Datang dengan sebagai teman yang mau ngobrol sama dia gitu. Bukan mau membawa palu atau membawa penghakiman, membawa disiplin. Kamu hari ini udah bikin ini, kamu udah salah. Ini yang menjadi hukuman kamu. Jadi setiap kali anak itu salah, mereka sudah siap dengan hukumannya gitu ya. Hukuman itu boleh, saudara. Disiplin itu boleh. Firman Tuhan berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur, bahkan ku hajar. Disiplin dan pemberian hukuman itu boleh saja, saudara. Tapi dilakukan dengan cinta kasih. Bagaimana anak remaja saudara tetap bisa percaya kepada saudara, cerita masalah pergumulannya dengan dirinya sendiri, dengan orang yang dia suka, dengan banyak sekali pergumulan di luar sana, dan dia tetap mau curhat kepada saudara, tanpa kita sebagai orang tua harus berkata, nggak boleh seperti itu. Firman Tuhan kan katakan seperti ini. Jadi communicate with love itu artinya kita mau bersahabat dengan dia. Kita mau cari solusi sama-sama.
Dan begini Bapak Ibu, saya percaya bahwa orang tua itu juga bisa salah. Saya ulangi ya, orang tua juga bisa salah. Dan pada sore hari ini sebagai penutup, minta maaflah kepada anak-anak kita. Katakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, maaf ya, maafkan papa ya, papa sayang sama kamu. Nah, maafin mama ya, mama sayang sama kamu. Jadi kalau minta maaf dengan anak, itu bukannya seperti ini. Misalnya namanya Luis, maafin mama ya. Ya kamu sih kayak gitu kelakuannya. Mama siapa juga yang nggak marah. Nah, itu namanya bukan communicate with love, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, ya saya katanya dimaafkan, tapi begitu. Jadi sekali lagi kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik lagi mulai dari hari ini. Amin. Mau nggak kita pada sore hari ini berkata, nak, mama juga banyak kesalahan loh. Mama, papa juga banyak kesalahan. Maafin mama ya, maafin papa ya. Papa sayang sama kamu. Begitu saudara. Jangan lagi ditambah di belakang-belakangnya. Jangan lagi bilang, ya kamu sih kayak gitu. Jangan saudara. Bapak Ibu, ini slide saya sudah selesai. Tapi saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Kalau boleh di tempat Bapak Ibu, sekarang ini saya minta Bapak Ibu boleh menutup mata sebentar sebagai refleksi dari apa yang sudah saya sharingkan pada sore hari ini. Coba kita ingat anak kita, anak yang kita cintai. Bapak Ibu begini ya, anak-anak itu tahu kalau saudara sayang kepada mereka. Ulang ya, anak-anak itu tahu kalau orang tuanya sayang dan tahu, tapi banyak anak-anak tidak merasakan bahwa mereka disayang. Mereka jarang dipuji, mereka terlalu banyak dituntut. Kalau mereka salah, 1 dimarahinnya 5, dimarahinnya 10. Saudara mendisiplinkan anak, salahnya 1, harusnya disiplinnya 1, hukumannya juga 1. Saat ini kalau misalnya saudara dengan istri di sana boleh berpegangan tangan, ya. Saudara boleh berkomitmen untuk mencintai anak-anak kita lebih dari sebelumnya. Menerima mereka apa adanya. Jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Sebab anak kita istimewa, Bapak. Tuhanlah yang memilih anak itu dalam keluarga kita, bukan kita yang memilih. Kalau mereka boleh memilih, mungkin tidak di keluarga kita. Tapi Tuhan yang memilih karena mereka adalah milik Tuhan. Maukah Bapak Ibu mencintai anak-anak itu apa adanya mulai hari ini? Minta maaf kepada anak-anak tanpa embel-embel yang lain. Katakan kepada mereka, nak, maafin papa, maafin mama, mama papa sayang sama kamu. Dan jadilah motivator buat anak-anak kita, jadilah gembala buat anak-anak kita, jadilah guru buat anak-anak kita. Mari kita berdoa dulu sebentar Bapak Ibu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai sharing pada sore hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan, Bapak Ibu, orang tua yang sedang bergumul untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Kami banyak gagal Tuhan, kami banyak salah, tapi sore hari ini Engkau hadir, Engkau memberitahu kami bahwa kami bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan kami mencintai anak-anak kami apa adanya mereka tanpa menuntut mereka untuk sempurna seperti Tuhan menerima kami apa adanya dan terus membimbing kami di dalam kesabaran, panjang sabar. Berkati
para leaders di tempat ini Tuhan. Berkati para pengurus, pasutri, berkati orang tua yang sedang bergumul, berkati anak-anak yang sedang ada masalah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau yang pelihara kami, Engkau yang membimbing kami ya Tuhan. Kami tidak bisa melakukan parenting ini dengan baik tanpa kasih karunia-Mu. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu pengurapan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih banyak Kak Tohab atas firman dan sharingnya yang asli luar biasa. Aku nggak tahu gimana kalau yang lain. Kalau aku jujur tertampar banget poin yang apa tadi mendengarkan tapi bukan bahasa Inggris apa listening communicate with listening. Karena jujur kalau aku sendiri sering kalau sama anakku 9 tahun Kak, dia terlalu banyak ngomong, semua hal diomongin, jadi kadang aku cuma iya atau sana ngomong sama daddy gitu, karena saya udah capek dengerin dia ngomong gitu, semua hal dibahas gitu kan sama dia. Ya, makanya aku bilang, wah bagian ini tertampar banget buat aku. Jadi kita sekarang buka sesi sharing. Mungkin ada yang mau bercerita gimana tips and trick, atau misalnya ada yang mau ditanyain kalau ada masalah kayak gini, kira-kira solusinya gimana gitu ke Kak Tohab. Saya buka tempat dan waktunya. Bisa langsung tinggal ini aja ya, nanti tinggal langsung buka mic-nya. Sebut namanya, ntar kita boleh sharing bersama. Ada yang mau sharing? Oke, kalau belum ada, saya ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan, Pak Tohab. Pertanyaan itu mengenai komunikasi ya. Jadi kita melihat banyak kasus gitu ya. Jadi saat beranjak dewasa itu anak dan orang tua itu benar-benar putus hubungan gitu Kak. Jadi benar-benar tidak saling mau tahu lagi gitu. Ya. Maksudnya gini, padahal kan anak dan orang tua itu adalah hubungan paling intim. Betul. Hubungan yang paling erat gitu ya. Jadi kira-kira itu di mana sih? Maksudnya itu putusnya gimana gitu ya. Terus kalau perbaikannya itu kan banyak orang bilang kamu dong orang tua dong. Sebagai orang tua harus memulai duluan. Ntar jawabnya begini, kan dia anak harus gengsi dong, kan anak yang harus cari orang tua dong gitu. Begitu dibilang ke anaknya orang tua dong harus mencari anaknya, jadi nggak ketemu gitu. Kira-kira dari semua tadi yang sudah dijelaskan, itu putusnya di mana sih? Jadi breaking koneksinya itu di mana gitu? Terus kalau nantinya kalau seandainya kita ketemu orang seperti itu, kira-kira seperti apa itu kita bisa sharingkan ke dia gitu, yang ingin bisa kembali lagi hubungan seperti semula gitu. Ya, terima kasih Pak Willy pertanyaannya. Saya percaya bahwa komunikasi atau problem di dalam keluarga itu hampir tidak mungkin terjadi tiba-tiba begitu aja. Gitu kan. Pasti itu ada prosesnya. Gitu kan. Kita mesti melihat nanti di mana sih terputusnya. Barangkali orang tuanya mungkin jadi terlalu sibuk pelayanan misalnya ya, ini kita nih ya hamba-hamba Tuhan ini juga perlu ditolong, kita perlu didoakan ya. Hamba-hamba Tuhan tuh begitu sibuk sampai-sampai kurang memberikan waktu kepada anak. Putus hubungan itu tidak mungkin ujuk-ujuk tahu-tahu putus gitu, tidak mungkin. Pasti ada rentetan periodenya. Yang tadi kita bahas misalnya mengenai halangan-halangan itu. Ketika anak sudah mulai curhat kepada kita tidak menanggapinya dengan memberikan perhatian. Kamu kamu baper. Kamu bawa perasaan. Nggak perlu seperti itu, gitu kan. Misalnya anak takut kecoa, misalnya, itu kan normal banget gitu ya. Kamu ke sekolah minggu, kecoa aja takut, gitu kan. Nah, akibat dari hal-hal ini semua,
itu lama-lama membuat anak mulai jaga diri dengan orang tua. Sehingga awalnya mungkin dia ya main handphone aja, main gadget. Kebetulan mungkin juga karena orang tuanya juga sibuk, ya sudah gadget menjadi teman dia setiap hari gitu kan. Lalu tidak sadar bahwa terjadi yang namanya gap komunikasi, udah nggak nyambung. Apa yang menjadi kesukaan anak tidak menjadi kesukaan orang tua lagi. Jadi tadi kan kita bilang agar bisa menjadi berkomunikasi dengan lancar, kita harus jadi sahabat. Sahabat itu kan dia harus memiliki keserupaan juga sih. Keserupaan itu dalam pengertian ya sahabat itu bisa jadi terjadi kan kalau di kita sebagai teman terjadi karena kita memiliki hobi yang sama. Kita memiliki kesukaan yang sama. Nah, kalau kita mau jadi sahabatnya anak, ya kita belajar untuk mencari tahu apa sih yang dia suka. Ini sekarang ini anak saya sama istri lagi me time katanya. Mereka lagi pergi nih. Kayak kita lagi acara sini, mereka lagi pergi. Karena sepanjang minggu ini bangun jam 5 sampai sore sekolah, kita juga pulang malam, mereka me time. Jadi sekali lagi Pak Willy, hubungan yang terputus itu tidak terjadi secara dadakan gitu. Enggak mungkin. Nah, sekarang kita bicara misalnya bagaimana memulihkannya. Mungkin saya bisa mengambil cerita dari Pak Julianto Simajuntak, ya, syukur-syukur Bapak Ibu kenal ya. Pak Julianto Simajuntak adalah pakar konseling keluarga, anak maupun keluarga gitu ya. Beliau itu punya anak laki-laki, itu kecanduan games. Otomatis orang yang kecanduan games tidak bisa lagi diajak ngobrol. Pokoknya game saja dunianya. Dia bisa main game sehari 8 jam, 10 jam, non-stop di depan games. Nah, apa yang terjadi? Pada saat dia kecanduan games, anaknya itu Pak Julianto sedang dipakai Tuhan luar biasa ke seluruh Indonesia, keliling, berkhotbah. Nah, Pak Julianto bercerita bahwa karena dia sedang mengalami masalah itu, dia akhirnya harus pindah ke Salatiga, saudara. Ke Salatiga untuk berduaan saja dengan anaknya. Dia mengcancel semua khotbah-khotbahnya yang sudah dijadwalkan oleh gereja-gereja tadi itu ya. Dan mereka hidup berdua memulihkan hubungan itu di Salatiga ya kalau tidak salah, Salatiga. Dan dari situ Pak Julianto mencoba berusaha memperbaiki dengan berbagai macam cara lah ya, dengan konseling, dengan segala macam. Ya. Yang menarik bahwa ketika dia melihat anaknya kan kecanduan game gitu ya, kecanduan game. Lalu dia juga kadang-kadang dengerin musik gitu ya, dengerin musik. Nah, Pak Julianto itu mungkin Tuhan kasih hikmat juga gitu ya. Oh, dia senang musik ya. Akhirnya Pak Julianto membelikan dia sebuah speaker Bluetooth yang sangat bagus, Bapak Ibu. Dikatakan harganya itu 5 juta. Nggak terlalu besar tapi bagus. Dan anaknya ketika menerima itu sangat senang. Dari speaker yang bagus itu, saudara tahu ya, di sini kalau orang media tahu ya, musik yang diputar dengan handphone dengan speaker yang bagus tuh beda banget rasanya kan ya. Beda lah ya, beda banget. Speaker yang made in China yang 50.000 dengan yang 5 juta itu rasanya beda, beda sekali. Nah, ini cuma tools yang Tuhan pakai kepada anaknya Pak Julianto. Jadi dari situ, Bapak Ibu, akhirnya dari kecanduan games, akhirnya anak ini mendengarkan musik. Dimulai dari musik, ya musik-musik sekuler, lama-lama jadi musik rohani, lama-lama jadi tumbuh bonding. Tapi kalau saudara lihat di sini, sekarang anaknya Pak Julianto sudah pulih, sudah melayani juga, sudah bagus lah. Sekarang Pak Julianto dipakai Tuhan kembali. Tapi saudara lihat, tadi kan saya katakan the cost of regrets. Harga yang dibayar akibat
terputusnya hubungan itu kan mahal sekali kan. Dia harus mengorbankan pelayanannya, harus ke Salatiga, dan harus memberikan sebuah speaker seharga 5 juta untuk anaknya itu. Jadi saudara lihat di situ ya, bahwa bisa dipulihkan kembali, tapi harus inisiatif dari orang tuanya. Melanjutkan pertanyaan tadi. Ya, kita orang yang sudah tahu kebenaran, artinya sing waras sing ngalah. Yang tahu masalahnya ya kitalah yang berusaha. Ya kalau anaknya, nah begini. Kemarin saya juga mau wawancara anak-anak remaja kami ya, yang adalah pelayan Tuhan juga. Jadi saya konseling lah begitu ya. Dia juga ternyata banyak mengalami sakit hati dengan papanya. Jadi selalu disalahkan, selalu disalahkan. Nah, karena dia seorang pelayan dan papanya hanya seorang jemaat, dan kita sebagai pembimbingnya bisa memberitahu, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus jadi anak yang baik, kamu melakukan kasih, kamu melayani papa, dan seterusnya. Nah, orang yang mendengarkan ajaran seperti ini, yang memiliki kesempatan, itu bisa berubah lah gitu ibaratnya. Tapi kalau mereka yang tidak ngerti gitu, apalagi nggak pernah ikut parenting, nggak pernah mendapat pengajaran dari gereja, bagaimana mereka tahu? Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi hubungan itu bisa dipulihkan, tapi perlu membayar harganya. Terima kasih, Pak. Kita buka lagi, ada satu pertanyaan lagi yang terakhir sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya lagi? Atau mau sharing? Saya deh mau nanya. Oh, ya, Koden. Kak Tohab mau tanya, Kak. Ini Kak tentang menasehati atau menegur anak yang sudah remaja gitu, Kak Tohab. Karena kalau dulu zaman saya masih remaja gitu ya, kalau saya dianggap buat salah, lalu saya ditegur, pasti saya diem gitu kan. Diem aja gitu, dimarahin ya diem udah. Mungkin di belakangnya ngoceh-ngoceh sendiri. Tapi kan anak remaja sekarang beda. Memang dia tahu dia salah, tapi kalau ditegur, dia akan ngajak debat dulu gitu. Salahku di mana? Dan seringkali tadi Kak Tua udah bilang, ya yang waras ngalah ya. Tapi kan orang tua nggak selalu waras, Kak. Kadang duit lagi kosong gitu, emosi gitu, Kak. Kadang lagi pulang kantor banyak kerjaan, emosi juga. Kan lagi nggak waras, Kak ya. Pulang-pulang ketemu anak begitu, debat panas, Kak. Waduh. Dan biasanya itu kalau sudah saling sama-sama panas, Kak, baik yang menang debat ataupun yang kalah debat, sama-sama nggak ngelakuin. Jadi misalnya anaknya kalah debat nih, tapi dia dalam kondisi panas nih, ya udah bodo amat, gitu. Nggak dilakuin juga. Apalagi kalau orang tua yang kalah debat, wah itu lebih runyam misalnya, jadi berat, Malu, itu. ya? Jadi kemana-mana. Iya, jadi nyenggol kemana-mana itu urusannya, panjang lebar itu. Dikandung mami kamu berapa bulan, jadi gitu Kak ngomongnya, Kak. Jadi panjang lebar. Nah, menurut Kak Tohab, bagaimana nih buat anak remaja zaman sekarang yang seringkali itu Kak, ya kan memang zaman sekarang mereka dituntut untuk bisa presentasi, untuk apa, jadi pinter ngomong gitu Kak. Beda sama zaman saya dulu gitu ya. Oh aja, sekarang kan beda. Nah, menurut Kak Tohab gimana nih tip dan triknya supaya kita bisa ada win-win solution? Karena biasanya kalau udah panas gitu, akhirnya nggak ada perubahan apa-apa karena sama-sama panas. Gitu. Thank you, Kak Tohab. Terima kasih, Pak Den. Ini untuk kita semua ya, termasuk juga untuk saya. Terus terang saya berterima kasih kepada GB Hosana, walaupun saya udah belajar tentang sekolah minggu. Pada waktu saya mempersiapkan ini, dalam beberapa waktu ini saya banyak belajar tentunya ya. Jadi kita harus sadarin dulu bahwa zaman memang sudah berubah, Bapak Ibu. Katakan sama-sama, zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Tentu saja nilai-nilai tidak berubah, Alkitabnya tidak berubah, pengajarannya tidak berubah, tetapi cara delivery-nya, cara penyampaiannya mestinya berbeda gitu kan. Kita ini lahir rata-rata kalau saya lihat di sini mungkin lahir di depannya itu 1900.
Begitu ya rata-rata ya, Bapak Ibu di sini ya. Tapi anak kita itu lahir di 2000 something. Kita ini milenial, mereka generasi alpha. Mungkin di sini ada yang baby boomer. Gap generasi. Itu kita perlu sadar banget nih. Jadi misalnya sekarang ini kita, saya balik dulu sebelum saya jawab, saya agak meluas dulu sedikit. Kenapa anak-anak ini main handphone terus ya? Kalau kita mikir, saya sebagai guru sekolah minggu, lihat anak-anak stres juga saya kalau di sekolah minggu sebelum mulai sekolah minggu, sebelum remaja semua main handphone atau banyak yang main handphone gitu. Ini kalau kita nggak menyadari bahwa dunia sudah berubah, kita stres setiap hari kan. Ini anak-anak kita, misalnya kalau orang dewasa seperti ini, Bapak Ibu bisa mendengarkan saya, tidak pegang handphone bisa. Ini anak-anak lagi dengerin gini, kebanyakan main handphone ini. Itu kita stres. Tapi kalau kita ngerti ini, zamannya sudah berubah. Memang zamannya sudah berubah, gitu. Jadi ke depan ini juga akan banyak orang bekerja dengan handphone. Dan sekarang pun kita sudah bekerja dengan handphone. Itu dulu mindsetnya. Nah, bagaimana dengan pada saat kita marah, pada saat kita capek bekerja, pada saat kita kena macet, pada saat lagi banyak problem, itu udah masalah. Memang menurut ilmu, ya ini meminjam ilmu psikologi, kita itu jangan berdebat dalam keadaan kita marah. Saudara boleh catat itu ya. Jangan berdebat dalam keadaan kita marah, dalam keadaan kita capek, dalam ya kalau udah malam-malam gitu, jam 11 malam, jangan lakukan itu. Marahin anak atau mendisiplinkan anak pada saat kita lagi tensi tinggi, juga jangan. Pasti destruktif. Pasti luka kita yang dulu, yang kita nggak sadar namanya subconscious mind, itu keluar. Pasti hukuman itu menjadi, nih rasain lu. Jadi kita itu kayak namanya pelampiasan, bukan pendisiplinan. Padahal sebetulnya tujuannya kan anak itu supaya tahu, diberitahu, dan kalau dia pun salah, kita berikan disiplin supaya jadi baik. Disiplin itu baik. Alkitab katakan berikan rotan, gitu ya, rotan secara gambaran lah ya, nggak perlu pakai rotan secara harfiah hari sekarang. Artinya boleh menghukum, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Artinya jangan kita ingin mencelakai dia atau melukai hatinya. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa kalau anak-anak sekarang banyak berargumen lah gitu ya, itu hal yang wajar. Tapi sebagai orang tua Kristen, kita juga tentu saja perlu membangun yang namanya hormat kepada orang tua. Nah, itu tugas kami di gereja, di sekolah minggu, di remaja, harus hormat kepada orang tua, respect your parents. Itu tugas kita sebagai gereja untuk memberitahu. Jadi dia juga nggak akan melewati batas-batas itu. Dan dengarkan baik-baik ya, kalau kita minta maaf karena kita salah, itu tidak membuat anak merendahkan kita. Itu saudara boleh catat ya. Kalau saat kita salah, kita minta maaf, I'm sorry, I love you. I'm sorry-nya itu bukan penjelasan yang tadi tuh ya. I'm sorry, saya salah, I love you. Itu tidak membuat saudara kehilangan muka di depan anak-anak. Jadi kita kalau belajar parenting itu memang kita langsung babak belur aja udah. Banyak sekali yang ya termasuk saya lah tentunya. Jadi sekali lagi Pak Den, kalau kita lagi ada masalah, lagi stres, jangan membuat keputusan yang penting di situ. Jangan menghukum anak pada saat itu. Makanya kenapa anak bisa ditendang gitu kan, bisa dimasukin ke got, karena dia lagi emosi tinggi. Kita ini kan tinggal di Jakarta, lalu lintas macet luar biasa. Dalam keadaan lapar, macet di jalan, lalu lintasnya seperti itu. Kita datang ke rumah, anak-anak bikin ulah, kita langsung reaktif. Maka yang terjadi pasti kita akan bertindak dengan salah. Jadi sebaiknya jangan dilayanin dulu,
cooling down aja dulu, mandi air dingin setengah jam ya Pak Den ya. Kalau misalnya masih belum dingin juga, tambahin lagi setengah jam lagi sampai kedinginan. Nah biasanya dalam keadaan menggigil mungkin sudah tidak berdaya lagi untuk marah-marah. Gitu Pak Den. Oke, makasih Pak Dohab. Makasih Kak.